multiple wonders. Multiple wonders dapat berarti dua perkara. Multiple wonders dalam bahasa Indonesianya adalah keajaiban berganda-ganda. Itu dapat berarti dua perkara. Perkara yang pertama adalah keajaiban yang sama tetapi digandakan, diulangi lagi kepada pribadi yang berbeda. Tetapi dalam skenario yang berbeda, rentang waktu yang berbeda, karena kreativitas ilahi juga yang berbeda. Jadi Tuhan kita saudara, Dia tidak melakukan semuanya persis 100% sama. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kreativitas. Amin. Setan tidak penuh kreativitas. Setan itu peniru dan dia melakukan semua persis sama. Itu sebabnya ada namanya kutuk keturunan. Kakek mati karena stroke, bapak mati karena stroke, anak pun sudah bisa berharap mati karena stroke juga, dan cucu pun tahu dia akan mati karena stroke juga. Tidak ada kreativitas di situ. Yang mengerti katakan amin. Tapi kalau Tuhan saudara, dalam satu masalah yang sama, masalah keuangan, Tuhan bisa memberikan mukjizatnya dengan kreativitas yang berbeda-beda. Semua kita bisa bebas dalam masalah keuangan, tapi kesaksian kita berbeda-beda. Yang satu dikatakan tiba-tiba ada yang menolong dia. Yang satu tiba-tiba dapat warisan. Yang satu tiba-tiba ada orang yang digerakkan Tuhan untuk memberkati dia. Apapun bisa dibuat Tuhan. Yang satu tiba-tiba usahanya meledak-meletup. Yang mengerti katakan amin. Apapun bisa dibuat Tuhan. Dalam rentang waktu yang berbeda, kepada pribadi yang berbeda, dalam skenario dan kreativitas ilahi yang berbeda juga. Nah, saudara, itu sebabnya saudara percaya, kalau yang lain ditolong, saya juga. Boleh dong yang lebih semangat lagi? Haleluya. Satu hari nanti, apa yang dilakukan Tuhan di luar sana yang kita lihat indah, itu juga dikerjakan di sini. Dalam skenario yang berbeda, dalam waktu yang berbeda, tapi kita pasti menerimanya. Itu sebabnya namanya multiple wonders. Namanya adalah keajaiban yang bukan sekali, tapi berganda-ganda. Jadi padamu, jadi padamu. Kalau saya ditolong Tuhan, engkau juga. Kalau engkau dapat mukjizat, saya juga dalam nama Yesus. Haleluya. Ayatnya ada dalam Mazmur 37 ayat 40. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Ayat ini tidak ditujukan Tuhan pada waktu Daud saja. Ayat ini tidak ditujukan pada waktu zaman Daud saja. Tidak pada orang Israel saja dan tidak pada satu orang. Ini ditujukan pada mereka. Banyak orang dari dulu sampai sekarang. Yang mengerti katakan amin. Minggu yang lalu kita sudah lihat beberapa orang-orang yang dilakukan Tuhan multiple miracles, multiple wonders. Saudara tahu betul-betul bahwa tadi dikatakan nomor satu, mukjizat yang sama dilakukan kepada pribadi yang berbeda, pada fase atau rentang waktu yang berbeda, dengan skenario dan kreativitas ilahi yang berbeda juga. Haleluya. Kita melihat saudara yang pertama Adam, di mana Adam memiliki masa-masa yang dipercepat oleh Tuhan. Adam dan Hawa adalah satu-satunya manusia yang tidak mengalami masa bayi, masa kandungan, dan juga masa remaja. Langsung dijadikan Tuhan dengan tangannya, dipercepat Tuhan. Tangan Tuhan yang membentuk, tangan Tuhan yang bekerja. Dengan tujuan apa? Supaya segera dapat menjaga Taman Eden. Seorang bayi tidak bisa menjaga Taman Eden, tidak bisa mengusahakan taman itu. Seorang pemuda akan menghabisi, dia akan habisi semua sumber daya yang ada di Taman Eden. Dia akan buang-buang, tidak bertanggung jawab. Tapi seorang yang dewasa, dia tahu ada tanggung jawabnya. Saya berdoa, semua kita tahu ada tanggung jawabmu. Walau saat ini bukan taman yang besar, hanya kelompok sel yang kecil Tuhan berikan, tapi ada tanggung jawabmu. Dan Tuhan, saya doakan akan memberikan percepatan-percepatan dalam hidupmu.
supaya engkau dapat segera masuk ke dalam pembangunan tubuh Kristus, ke dalam perluasan kerajaan sorga, kepada penjangkauan bangsa-bangsa. Amin. Ada di sini yang dipercepat usahanya. Ada di sini yang dipercepat kenaikan karirnya. Ada di sini yang dipercepat kedudukannya. Ada di sini yang dipercepat dalam hal pengertiannya. Ada di sini yang dipercepat dalam kesembuhannya. Ada di sini yang dipercepat. Jadilah dan jadilah. Dalam nama Yesus. Haleluya. Dipercepat berkatnya, dipercepat promosinya. Dan kemudian saudara, kita melihat apa yang dilakukan Tuhan kepada Nuh yang dapat kita miliki juga. Yaitu keajaiban kasih setia Tuhan, keajaiban kasih karunia Tuhan. Kejadian 6 ayat 8, Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Mukjizat Abraham, yaitu keajaiban kemampuan untuk berbuah dan berganda-ganda. Seorang yang mandul, yang sangat diberkati luar biasa, tapi mandul. Sangat diberkati sampai dia menolak berkat Tuhan. Sampai dia berkata, untuk apa lagi berkat ini, apa lagi yang mau kau kasih sama aku akan meninggal dan tidak punya anak. Dan dia tahu saudara, bahwa yang paling penting adalah memberi buah. Kita harus sadar bahwa memberi buah jauh lebih penting daripada berkat kekayaan. Dan Abraham mendapatkan bukan hanya buah, bukan hanya produksi, tetapi sesungguhnya Abraham saudara menjadi bangsa yang besar. Amin. Nah, kemudian saudara, kita melihat lagi ada seorang yang namanya Ishak. Ishak adalah orang yang ditekan, tetapi Tuhan mengangkat dia. Saking hebatnya, dia lebih hebat daripada satu bangsa. Dia bertambah kaya, bertambah kaya, bertambah kaya. Dia menjadi sangat kaya dan membuat orang lain cemburu kepadanya. Yakub, keajaiban doa yang mengubahkan kehidupan, itu juga dijadikan bagi kita semuanya. Amin. Yusuf sekarang. Yusuf adalah keajaiban impian yang jadi kenyataan. Saya berdoa itu jadi padamu, jadi padamu, jadi pada saya juga. Amin. Yusuf adalah seorang yang mempunyai impian yang besar, dan itu datang dari Tuhan. Dalam nama Yesus saya berdoa, punyailah impian yang besar. Punyailah impian yang besar dalam nama Yesus. Punyai impian yang besar dalam nama Yesus. Amin. Sayang, dengarkan baik-baik. Engkau tidak perlu bercerita pada orang yang tidak tepat. Kenapa? Karena mereka nggak ngerti. Mereka nggak ngerti karena itu bukan impian mereka. Mereka nggak ngerti karena Tuhan tidak menaruhkan dalam hati mereka. Tapi Tuhan taruhkan dalam hatimu. Karena itu yang mau Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Itu yang Tuhan mau Tuhan berikan padamu. Itu sebabnya engkau yang memimpikannya dan bukan dia. Tidak usah ceritakan pada orang. Ceritakan pada Tuhan. Kalau kau cerita pada orang pasti nggak nyambung. Pasti nggak nyambung. Kenapa? Karena orang itu nggak ngerti. Tapi kalau kau cerita pada Tuhan, pasti nyambung. Karena Tuhan yang memberikannya padamu. Haleluya, boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang mengerti katakan amin. Dan karena Yusuf tidak mengerti tentang prinsip ini, dia bercerita pada keluarganya. Dan dalam Kejadian 37 ayat 18 dikatakan keluarganya mengkhianati dia. Yusuf tidak pernah berbuat jahat kepada bapaknya, tetapi dia ditegur bapaknya. Dia tidak disetujui bapaknya tentang perkataan, tentang impiannya itu. Oh, dia mau dibunuh oleh saudara-saudarinya. Dia mau, bahkan dia dijual oleh saudara-saudarinya. Dia pergi ke rumah Potifar, dia berbuat baik. Dan dia saudara dikatakan saudara bahwa sesungguhnya Potifar tidak butuh buat apapun di rumah ini. Karena semua sudah ditangani oleh Yusuf. Tetapi dia difitnah oleh Bibi Poti, istri daripada Potifar. Amin saudaraku. Dia difitnah. Dan dikatakan dalam Kejadian 39 ayat 13 sampai 15 bahwa betul-betul niat daripada perempuan ini untuk menjatuhkan dia. Dalam arti kata, kalau kau tidak mau sama aku, kau mati, mampus. Saya menemukan ada orang-orang seperti itu di dunia ini. Kalau kau tidak mau turut apa kataku, habislah kau, kuhabisi kau. Dan itu yang jadi pada Yusuf. Dan herannya saudara, Tuhan membiarkan itu terjadi. Nah, percayalah kalau Tuhan biarkan itu terjadi, artinya Tuhan punya rencana. Kalau Tuhan biarkan itu terjadi, artinya ada sesuatu di balik itu semua. Yang mengerti katakan amin. Dan Tuhan tidak membela Yusuf dengan serta-merta, dibiarkannya. Dan kemudian saudara, bukan hanya itu, sampai dia di penjara dia juga berbuat baik. Dia tolongin semua orang.
Alkitab berkata kepala penjara gak perlu ngurus apapun karena semua sudah diurus Yusuf. Nah saudara kasih dalam nama Yesus, Yusuf berbuat baik kepada juru minuman dan juru makanan raja. Tapi Alkitab berkata dia dilupakan, Kejadian 40 ayat 23. Tapi Yusuf tidak diingat oleh juru minuman itu, melainkan ia dilupakan. Nah saudara, dia hampir putus asa pada waktu itu. Karena itu dikatakannya sebelum ayat ini tadi saudara, ayat 14 dan 15. Ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Firaun. Dan tolonglah, keluarkanlah aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani. Dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Udah ngemis dia. Sayang kalau hari ini kau sudah berusaha dan sepertinya seluruh dunia meninggalkan engkau. Seluruh dunia tidak perhatikan engkau. Dengarkan saya, bertahan sedikit lagi karena impianmu pasti akan jadi kenyataan. Amin. Ya Yusuf dilupakan, tapi Tuhan tidak melupakan Yusuf. Tuhan tidak melupakan impian Yusuf. Nah, pada akhirnya saudara, dalam satu hari semua impian itu jadi kenyataan. Dan saya betul-betul berdoa dalam nama Yesus. Ada harinya di depan sana. Saya tidak tahu hari apa dan kapan. Yang saya tahu kalau saya hidup hari ini dan berganti besok, artinya saya semakin dekat satu hari lagi dengan hari itu. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ada satu hari di depan sana, di mana seluruh impianmu yang kau pikir tidak mungkin itu terjadi sekaligus. Itu terjadi sekaligus dalam nama Yesus. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan dengar baik-baik. Dengar baik-baik, ini penting. Bagaimana supaya kita bisa siap untuk pengangkatan impian jadi kenyataan. Dengar. Ada beda Yusuf yang dulu dengan Yusuf yang sekarang. Dengar baik-baik, ya. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku. Dan kepada perintahmu, seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya, Firaun berkata pada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dan Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya. Ampun. Mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf pada keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sayang, ini ajaib. Tapi ada bedanya Yusuf yang ini dengan Yusuf yang dulu. Yusuf ini dilantik, saudara lihat, dia nggak ada ngomong apapun. Dia udah tahu bagaimana menutup mulutnya. Itulah bentukan Tuhan, supaya kita punya karakter. Bukan emosi kita ada di atas, tetapi tetap tujuan Tuhan itu yang membuat kita berpikir apa yang kita perbuat. Baik yang kita katakan, baik yang kita perbuat, semuanya adalah untuk mendapatkan impian. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Mengapa Tuhan memberikan impian Yusuf kepada Yusuf? Karena Yusuf perlu menyelamatkan bangsa Israel dari kematian. Yusuf perlu menjadi berkat bagi ujung-ujung bumi. Karena dikatakan dari seluruh dunia datang ke Mesir untuk mendapatkan bahan makanan. Yusuf perlu menjadi kesaksian bahwa di dalamnya ada Roh Kudus. Dan saudara, sering sekali kita berpikir kalau impian itu jadi, itu supaya bisa kita nikmati. Supaya kita ditinggikan, kita dibela Tuhan. Inilah titik balik hidupku. Kita mengalami perubahan hidup, kita mengalami berkat luar biasa. Memang betul, semua itu pasti jadi. Tapi kita harus tahu, di balik itu bukan hanya untuk kita. Tuhan mau impianmu jadi kenyataan, supaya gereja ini juga mendapat maksud Tuhan. Tuhan mau impianmu jadi kenyataan, supaya apa? Supaya bangsa-bangsa menerima Injil Tuhan. Keajaiban Musa. Tadi Yusuf sudah, Musa. Seorang yang peta lidah, residivis, jadi pemimpin yang luar biasa. Keajaiban panggilan Tuhan yang tidak pernah gagal. Musa adalah orang yang mencintai bangsanya, tapi bangsanya tidak mengerti dan menolak dia. Musa bertindak
untuk membela bangsanya, tapi bangsanya mengadukan dia dan menjadikan dia residivis. Dalam Keluaran pasal 2 ayat 11 sampai 15 dikatakan, dan Musa adalah satu cerita mengenai kebaikan hati dan juga kemurnian hati yang dibalas dengan penolakan hebat. Saya percaya Musa mengalami kekecewaan besar. Nah, saudara, Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa dia lahir cacat, tetapi saya percaya karena penolakan yang hebat dan kekecewaan itu, dia jadi gagap. Saya percaya itu dan banyak ahli Alkitab mempercayainya. Itu sebabnya dikatakan dia gagap. Dia tidak selama-lamanya gagap. Karena Alkitab tidak mengatakan bahwa dia gagap ketika dia bersama-sama dengan orang Israel. Dia hanya gagap ketika dia diingatkan tentang masa lalunya. Hari ini, memang kalau kita tahu bahwa sesungguhnya ada kita yang gagal. Gagal. Mengalami kekecewaan, mengalami penurunan, kebangkrutan, dikejar hutang dan peristiwa lainnya. Pernah gagal dalam pelayanan, kuliah, sekolah, pendidikan, usaha, pekerjaan. Pernah gagal dalam pernikahan dan rumah tangga. Dalam usaha meraih cita-cita masa depan. Sayang, ini GKI baru. Kalaupun kau gagal dalam keluargamu, dengarkan saya baik-baik. Tuhan masih ingat akan janjinya. Tuhan masih ingat akan panggilannya. Tuhan tahu Musa sanggup. Walaupun dia sudah tidak mau lagi, dia sudah menata hidup barunya. Satu hidup baru yang jauh dari panggilan Tuhan. Balik lagi, panggilan itu tetap ada. Tidak hilang, tidak gagal, tidak dibatalkan, tidak di-cancel, tidak dialihkan pada orang lain selama kita masih ada di situ dan bisa mau mengerjakannya. Dalam nama Yesus, seperti Yusuf tadi, kalaupun hidupmu bertentangan dengan impianmu, tetap setia, tetap maju. Kenapa? Karena panggilanmu belum gagal. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ibrani 10:35 dikatakan, sebab itu janganlah kamu melepaskannya. Jangan lepaskan kepercayaanmu, jangan lepaskan imanmu, jangan lepaskan harapanmu, jangan lepaskan impianmu, jangan lepaskan panggilanmu, karena besar upah yang menantikannya. Saudara-saudaraku, kata Paulus dalam 1 Korintus 15:58, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, semua jerih payahmu, tangisanmu, pengorbananmu, kerja kerasmu, tidak ada yang sia-sia. Haleluya. Musa nggak punya ayat ini, itu sebabnya dia menyerah, itu sebabnya dia cari hidup yang baru di luar panggilan Tuhan, tapi Tuhan panggil lagi dia. Ada lawatan Tuhan yang mengembalikan panggilannya. Dan saudara tahu dalam lawatan itu dia betul-betul terubah dan dia berkata, jangan aku Tuhan, jangan aku punya kekurangan, panggillah si Harun. Jangan aku. Dia tetap tidak mau sampai akhirnya Tuhan paksa dia, Tuhan murka kepadanya, pada akhirnya dia mau. Dan Tuhan tunjukkan pada akhirnya dia menjadi pemimpin yang besar. Tuhan tidak mau Harun jadi pemimpin yang besar karena itu bukan bagian Harun, itu bagiannya Musa. Tuhan mau dia mendapatkan itu. Tuhan mau dia memiliki itu, menikmati itu. Ada tempat-tempat yang Tuhan mau hanya engkau yang menikmatinya, hanya engkau yang memilikinya. Itu sebabnya dalam nama Yesus, ayo bangun, bangkit. Itu sebabnya jangan lepas kepercayaanmu. Itu sebabnya tetap murni, hadapi tantangan. Amin. Dan Musa bukan hanya diakui sebagai pemimpin yang besar oleh kita saja, oleh bangsa Israel saja, tapi oleh banyak bangsa. Bukan dituliskan hanya dalam Alkitab saja, tapi juga dalam buku sejarah. Bukan diakui oleh agama Yahudi dan Kristen saja, tapi oleh beberapa agama lain juga. Bayangkan kalau dia tidak bangun lagi. Bayangkan kalau dia tidak bangkit untuk panggilannya. Nggak mau lagi melayani. Semua ini akan dikasih Tuhan pada orang lain. Apa yang menjadi bagianmu harus menjadi bagianmu, sayang. Dan inilah dia keajaiban panggilan Tuhan. Panggilan itu ada dan dia menantikan engkau. Sekarang ini semua saudara punya panggilan. Dan ada kemuliaan di balik panggilan itu. Itulah dia keajaibannya. Dan multiple wondersnya, kalau Tuhan jadikan itu pada Musa, Tuhan jadikanlah padaku juga. Jadikanlah pada seluruh GKI ini dalam nama Yesus. Ada keindahan yang luar biasa. Ada keajaiban panggilan Tuhan. Tidak ada seorang pun di sini yang tidak punya panggilan. Tidak ada seorang pun di sini jemaat biasa. Tidak ada seorang pun yang di sini yang hanya hamba Tuhan biasa. Semua punya panggilan masing-masing.
Saya berdoa pada akhir daripada 10 tahun nanti, semua sudah berdiri pada posisinya. Semua sudah berdiri pada tempatnya. Jadi orang-orang kuat Tuhan. Jadilah dalam nama Yesus. Jadilah dalam nama Yesus. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dengan cepat satu lagi, Daud. Daud adalah pribadi yang tidak pernah kalah. Bahkan ketika ia mengalah pun ia tetap tidak terkalahkan. Mukjizat demi mukjizat dan keajaiban kemenangan yang dahsyat jadi bagi Daud. Berkali-kali dia menghadapi bahaya kematian, tapi tidak pernah dia mati. Dikatakan dia bersaksi, ada beruang, ada singa, tapi dia tetap menang. Ada Goliat, dia menang. Ada banyak musuh, dia menang. Saudara-saudara Goliat, dia menang. Haleluya. Kepada Saul, berkali-kali Saul berusaha membunuh dia. Dia tetap hidup. Saudara kasih dalam nama Yesus, bahkan ketika Daud memilih untuk mengalah, dia dikhianati oleh anaknya sendiri, Absalom. Absalom memberontak, mengambil alih kerajaan, mengambil alih istana. Dia duduk di bangkunya raja. Daud memilih untuk mengungsi. Dia pergi keluar bersama orang-orangnya. Lalu kemudian dia instruksikan pada Yoab, jangan kau bunuh anakku itu. Saudara, dia tidak berencana untuk kembali lagi. Dia bahkan saudara seperti dia sudah menyerah. Biarlah dia jadi raja. Biarlah. Sementara dari pihak sana berusaha terus untuk dapat membunuh dia. Tapi dia tidak berusaha sama sekali membunuh anaknya. Begitupun Tuhan tidak pernah mengizinkan dia kalah. Amin. Kenapa? Karena Tuhan sudah berjanji, tahta ini tidak akan lari daripadamu. Sayang, saya berdoa ada janji Tuhan dalam hatimu. Ada janji Tuhan dalam hidupmu. Maka ingin pun engkau kalah, engkau tidak bisa kalah, engkau pasti tetap menang. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Nah, sekarang dengan cepat saya bawakan beberapa hal. Ini sangat-sangat indah. Ini multiple wonders, keajaiban yang berganda-ganda. Orang dunia berkata, hidup ini bagaikan roda pedati. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang menang, kadang kalah. Kadang sehat, kadang sakit, kadang kaya, kadang miskin, kadang berkelimpahan, kadang berkekurangan. Tapi dengan mukjizat multiple wonders yang dialami Daud, kita mengerti keajaiban berganda-ganda. Tuhan dapat jaga kita tetap naik, naik, naik dan tidak turun. Ulangan 28 ayat 13 berkata, Tuhan akan mengangkat engkau jadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik, naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan padamu pada hari ini dan kau lakukan dengan setia. Syaratnya ialah dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh, lakukan firman Tuhan sungguh-sungguh. Kita bisa menang, menang, menang terus dan tidak pernah kalah. Amin. Sehat, sehat, dan sehat terus, tidak pernah sakit. Saya berdoa, ini dijadikan Tuhan pada saya dan juga pada kita semuanya. Ini bisa jadi, amin. Ini terjadi pada bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Dituliskan dalam Mazmur 105 ayat 37. Dalam bahasa Inggris dikatakan, not one feeble person among them. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini. Kemudian bangsa Israel dihantarnya keluar dan mereka membawa emas dan perak. Semuanya sehat dan kuat. Amin saudaraku. Dan itu terjadi pada saat mereka keluar dari Mesir. Karena pada saat mereka keluar Tuhan berfirman dalam Keluaran 15 ayat 26. Jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, memasang telingamu pada perintah-perintah dan melakukan segala dan mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan padamu penyakit manapun yang telah kutimpakan pada orang Mesir, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Jadi syaratnya dengarkan suara Tuhan dengan sungguh-sungguh, lakukan yang benar di mata Tuhan, jangan di matamu, tapi di mata Tuhan. Memasang telinga pada perintah Tuhan, jangan pura-pura nggak tahu. Mengikuti segala ketetapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kaya dan kaya dan kaya. Bisa, tidak pernah jatuh miskin. Bisa, bisa dalam nama Yesus. Kejadian 26 ayat 13. Dan orang itu, puji Tuhan tidak disebutkan nama, orang itu saya orangnya. Anda orangnya, Anda orangnya. Gereja Kemenangan Iman Indonesia, kitalah orangnya dalam nama Yesus. Haleluya. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga menjadi sangat kaya. Syaratnya apa? Satu ayat di atasnya, maka menaburlah Ishak pada tahun itu. Jadi jangan katakan,
Minggu depan aku menabur, minggu depan aku bawa persembahanku. Sekarang. Yang mengerti katakan amin. Tiap kali datang pada Tuhan, tabur, tabur, tabur. Maka tahun itu Tuhan memberkati dia. Dalam arti kata, saudara kasih minggu ini juga Tuhan berkati saudara 100 kali ganda. Dan dengar baik-baik, kalau di atas sudah diberkati, maka kenyataannya akan segera datang padamu dan pada saya juga. Haleluya. Bisakah itu dijadikan? Tuhan jadikan pada sidang yang pertama, Kisah 4 ayat 34. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara kasih, dalam nama Yesus ini luar biasa. Dan Alkitab berkata kemuliaan sidang yang terakhir, rumah yang terakhir akan lebih daripada rumah yang pertama. Berarti bisa. Gereja Kemenangan Indonesia bisa tidak berkekurangan, bahkan berkelimpahan, berkelimpahan terus. Amin. Amin. Apa syarat daripada kita tidak berkekurangan? Mazmur 34 ayat 10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Jadi hari ini saya bawakan mukjizat-mukjizat yang Tuhan lakukan pada orang-orangnya Tuhan. Saya berdoa itu dijadikan bagi kita semuanya. Ada banyak yang lainnya, tapi saya berdoa Tuhan bisa melakukannya untuk saudara. Haleluya. Saya berdoa Tuhan berikan hikmat, maksud saya, pada saudara, supaya kalau saudara lihat nama-nama lain, Tuhan beritahukan apa mukjizat yang dilakukannya bagi Salomo, apa mukjizat yang dilakukannya bagi Yesaya, apa mukjizat yang dilakukannya bagi Yeremia. Saudara, ada banyak hal-hal yang indah di situ. Yesaya dan Yeremia itu sangat berbeda, tapi saya tidak bisa terangkan sekarang. Satu hari nanti, mungkin tahun depan atau 2-3 tahun lagi, saya akan bawakan pada saudara. Karena dalam menyiapkan firman ini, saya sangat menikmatinya. Tuhan kita ajaib, mukjizatnya berganda-ganda. Yang suka cita katakan amin. Tapi hari ini, adakah saudara dapat berkat? Saya berdoa semua mukjizat ini, keajaiban-keajaiban yang berganda ini, jadi bagi kita semuanya. Ayo mari kita bangkit berdiri semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya.